Puji Tuhan, Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru. Haleluya. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Kita boleh ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak terasa buat saya tidak tahu buat saudara, tapi buat saya 5 minggu di bulan Januari itu sepertinya hanya sebentar. Kayaknya baru minggu lalu kita merayakan tahun baru. Ya memang baru minggu lalu tahun baru Cina ya. Tapi pergantian tahun sepertinya baru berlangsung beberapa hari yang lalu. Dan waktu terasa begitu cepat. Hari ini kita sudah ada di bulan Februari. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin tadi, gembala senior kita, bahwa bulan ini kita sedang belajar, di bulan ini secara khusus kita akan belajar tentang keunikan kasih karunia keunikan karunia roh. Sepanjang 3 bulan ini, mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret bulan depan, kita akan belajar tentang spiritual gift atau karunia-karunia roh yang diberikan buat kita. Sebagai pengantar buat saya dan saudara, saya akan bagikan sedikit dari apa yang kita belajari di bulan Januari, bahwa Tuhan adalah sumber dari anugerah dan karunia dalam kehidupan kita. Karunia roh yang kita miliki adalah manifestasi dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, minggu lalu saya bagi buat saudara bahwa seringkali yang membuat kita tidak mengalami manifestasi kuasa karunia Roh Kudus dalam hidup kita adalah, yang paling utama adalah karena kita tidak menyadari atau ada kesalahpahaman dari kita tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara harus percaya bahwa Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia berdiam di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Seringkali kita berusaha sepertinya kita yang gara-gara kita sampai Roh Kudus datang dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir, pemahaman kita bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, ada pengertian yang benar, yaitu bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, dan yang membuat kita tidak merasakan atau tidak mengalami kuasa karunia-Nya dalam hidup kita karena kita tidak menyadarinya atau kita tidak mengetahuinya. Bahkan yang lebih parah adalah kita menganggap sepele kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, saudara, biarlah kita melihat hal ini bahwa seringkali kita berusaha untuk masuk dalam hadirat Allah. Kita berusaha untuk, kita pikir kita ini ada di luar hadirat Allah. Sedangkan kita ada di perjanjian baru di mana Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Minggu lalu saya kasih contoh buat saudara, di perjanjian lama, semua nabi yang hebat-hebat itu, semua nabi yang luar biasa itu, mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat itu hanya ketika Roh Kudus hinggap pada mereka. Kalau saudara ingat, kalau saudara baca kitab Raja-Raja, Samuel, Tawarik, di sana diceritakan bagaimana kumpulan para nabi. Mereka itu bisa bernubuat, berbahasa roh ketika Roh Kudus hinggap pada mereka. Tapi firman Tuhan berkata di perjanjian lama, Roh Allah itu tidak tinggal tetap di dalam kehidupan manusia. Ada waktunya di mana Roh Allah itu bisa meninggalkan manusia di perjanjian lama. Saudara masih ingat Saul ketika firman Tuhan berkata, maka Roh Allah undur daripadanya. Allah tidak menyertai, Roh Allah tidak tinggal lagi di dalam kehidupan Saul. Dan ada banyak cerita di dalam perjanjian lama yang membuktikan itu. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus tidak menyertai di kiri atau ke kanan kita, bukan di belakang atau di depan kita, tapi Dia tinggal di dalam kita. Saudara, sadarilah bahwa kita tinggal di dalam hadirat Allah. Saudara dan saya ada di dalam hadirat Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kitalah pembawa hadirat Allah di tempat itu. Kalau di Indonesia ada yang bilang ada hamba Tuhan tertentu, katanya yang membawa hadirat Allah ke Indonesia. Seakan-akan kalau nggak lewat dia, hadirat Allah nggak ada di Indonesia. Saya mau kasih tahu buat saudara, setiap kita tinggal di dalam hadirat Allah. Yang perlu kita ketahui adalah dimanapun saudara berada, mari hargai dia, mari hormati dia. Kita perlu untuk menyadarkan diri kita sendiri setiap hari. Roh Kudus, engkau tinggal di dalam aku, engkau bersama dengan aku ada di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Supaya kita terus teringat, supaya kita terus tahu akan hal itu. Karena seringkali yang membuat kita lupa diri atau lose control karena kita lupa bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Saudara, perenungan ini selalu ada di dalam pikiran saya. Satu hari nanti kita akan
masuk ke rumah Bapa, kita akan ada di Yerusalem baru. Semua nabi di perjanjian lama ada di sana. Mungkin buat saya secara pribadi yang paling spektakuler di perjanjian lama itu adalah Elia. Karena dia mampu berhadapan dengan ratusan nabi Baal seorang diri. Seorang diri, saudara. Kita jangankan lawan satu aja belum tentu kita berani lawan nabi, lawan itu kalau sekarang kan seperti dukun gitu ya. Orang-orang pintar yang punya ilmu hitam dan lain sebagainya. Jangankan lawan ratusan, lawan satu aja belum tentu kita berani. Elia sendiri lawan ratusan, saudara. Mungkin kita sampai di sana kita akan ketemu dengan salah satu dari mereka dan kita bilang, Elia, misalnya kita ketemu Elia, Bapak Elia tolong ceritakan ke saya, gimana sih rasanya waktu kamu mengalahkan ratusan Nabi Baal? Kita ketemu dengan Musa, kita tanya, aduh Opa Musa, gimana ceritanya kamu bisa membelah? Coba perasaanmu gimana waktu laut terbelah di depanmu? Wah, kita cuma lihat di film-film kan. Kita tanya langsung sama yang ada di tempat itu, gimana perasaanmu waktu kamu membelah lautan? Dan kita bisa ketemu dengan Simpson, kita bisa ketemu dengan Daniel, ketemu dengan Sadrak, Mesak, Abednego, kita bisa ketemu dengan mereka semua dan tanya bagaimana perasaan mereka ketika semua itu terjadi. Karena semua itu terjadi ketika Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Tapi setelah itu mereka akan datang pada kita dan tanya, tolong ceritakan pada saya bagaimana rasanya Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Saudara saudara renungkan itu, karena dengan merenungkan itu kita akan punya satu kesadaran dan kerinduan bahwa kalau di perjanjian lama Roh Kudus tidak tinggal tetap, mereka melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Apa kabar kita hari ini? Kalau kita gampang menyerah, kita sepertinya kalau datang sama Tuhan kayak orang yang habis kalah perang, datang sama Tuhan ibadah kayak orang yang habis dikejar anjing terus nggak bisa lari gitu. Kita datang sama Tuhan kayak orang yang terdesak luar biasa, sedangkan Tuhan tinggal di dalam kita. Biarlah ini menjadi perenungan yang baik buat kita, dan pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin buat kita sederhana, tapi ini adalah dasar dari ini perintah dari Tuhan. Kita akan belajar tentang saling melayani. Waktu membaca kalimat ini, mungkin saudara akan berpikir bahwa kita akan belajar bagaimana kita melayani, bagaimana kita saling melayani, karena melayani juga adalah karunia roh dalam hidup kita, ya. Dalam 1 Korintus dikatakan ada karunia untuk melayani. Nah, tapi hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang motivasi atau apa yang mendorong kita, apa yang ada di balik setiap pelayanan kita. Nah, saudara, kita lihat ayatnya sama-sama. Kita akan buka dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya sudah siapkan ayatnya di screen, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang berikutnya, berdirilah teguh, tumpangan ya, seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, kita lihat yang pertama di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dari dua ayat ini, dari ayat 7 dan ayat yang ke-8, ada sesuatu yang ingin Yesus sampaikan, Petrus sampaikan buat orang-orang yang ada di Asia Kecil, orang-orang Yahudi yang ada di Asia Kecil, yang tinggal di tengah-tengah orang-orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang percaya. Jadi surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang ada di luar Yerusalem, dan mereka tinggal di satu tempat, di mana tempat itu mereka datang sebagai pendatang. Besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang bekerja di sana. Seperti kita orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk bekerja. Kita tinggal sebagai minoritas di sini, karena ini bukan tempat kita. Nah, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil, di mana di sana mereka hidup sebagai orang-orang yang bekerja, dan
Petrus ingin menguatkan mereka supaya mereka hidup saling melayani. Tapi sebelum kita sampai di ayat yang ke-10, ayat 10 yang berkata ayat 10 yang berkata layanilah seorang akan yang lain. Sebelum sampai ke sana, Petrus perlu memberikan pengantar buat mereka mulai dari ayat yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-7. Nah, kalau saudara lihat ayat yang ke-7 itu berbicara tentang doa kan di situ ya. Saya tidak akan terlalu banyak bahas tentang itu karena itu adalah tema yang lain. Saya akan lebih membahas apa kaitannya dengan melayani, saudara ya. Supaya kita tidak terjebak di situ, kita akan melihat 3 hal sederhana yang bisa menjadi acuan buat kita dalam kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Saudara jangan menganggap remeh yang namanya karunia untuk melayani, saudara. Karena karunia untuk melayani itu semua orang seharusnya punya. Setiap kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melayani sesama. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang perlu untuk kita persiapkan atau kita ketahui sebelum kita ada di sana. Karena seringkali pelayanan atau apa yang kita kerjakan buat orang lain itu punya banyak sekali motivasi dalam hati kita. Ya, banyak sekali yang mendorong kita untuk melayani. Ada yang melayani untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kalau saya bilang kata melayani jangan dikonotasikan langsung pelayanan yang ada di atas altar sini ya. Kita mempersiapkan kursi, mempersiapkan warta jemaat, saudara melayani di rumah sebagai istri, sebagai suami, saudara sebagai anak, sebagai orang tua itu juga melayani keluarga, melayani orang yang ada di kantor kita, melayani orang yang ada di bawah kita, melayani orang-orang yang ada di atas kita. Semua itu bentuknya pelayanan, saudara. Tinggal kita, apakah kita menganggap itu sebagai pelayanan kita lakukan untuk manusia atau kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu ada di kita. Itu motivasi dari kita dan kita perlu menyadari bahwa semua yang kita lakukan seharusnya untuk Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang namanya pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani. Kita nggak hidup di 2 dunia, kita hanya hidup di 1 dunia, dunia rohani. Semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, kita akan banyak kecewanya dan banyak mengeluhnya. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan berkata sebab dari Tuhanlah kamu menerima upah, kita gak akan gampang kecewa ketika kita diperlakukan tidak adil. Karena sekalipun manusia memperlakukan kita tidak adil, Tuhan itu tetap adil buat kita. Dia gak mungkin berhutang buat kita. Seringkali kita lakukan buat manusia, itu yang membuat kita merasa kok saya diginiin ya. Nah, tapi kita akan belajar beberapa hal dari konteks ayat yang kita baca hari ini. Yang pertama, saudara, yang perlu kita lihat dari ayat yang pertama, ayat yang ke-7 tadi, dan ayat yang ke-8, kita lihat di sana bahwa firman Tuhan itu menunjukkan bahwa mengasihi itu lebih utama daripada berdoa. Nah, kita lihat di sana dikatakan begini, ayat 7 dan ayat 8a ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi ini, kata tetapi ini penting karena menunjukkan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Ada satu hal lain yang jauh lebih penting dari itu ya, dikatakan yang terutama haruslah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saudara waktu mendengarkan ini mungkin berpikir bahwa wah berarti menurut Pastor Edward ini kita nggak perlu berdoa, hanya perlu untuk menunjukkan kasih. Bukan itu, saudara. Maksud dari ayat ini adalah begini. Kasih harus menjadi dasar kita berdoa. Kasih harus mendasari setiap doa-doa kita. Kita dalam hidup ini, kita bisa berdoa tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin tidak mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa berdoa tanpa mengasihi. Waktu kita dibagikan pokok doa, kita nggak kenal orangnya siapa, kita nggak tahu, mungkin baru kenal tadi pagi, kita nggak tahu, tapi kita bawa dalam doa. Tapi orang yang kita kasihi, bahkan bisa-bisa dalam doa makan pun kita bawa itu orang. Ya, kita bisa berdoa untuk orang yang kita kasihi di mana aja, dalam keadaan apapun. Kita nggak mungkin lupa. Kita pasti akan terus bawa orang-orang itu di dalam doa. Apalagi dalam keadaan-keadaan tertentu yang kita tahu orang-orang ini memang perlu untuk kita terus bawa di dalam doa. Saudara, mengasihi satu dengan yang lainnya itu adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita doakan. Makanya seringkali waktu kita menaikkan doa yang tidak didasari dengan kasih, doa itu menjadi sesuatu yang lip service buat kita. Ya, kenapa Alkitab perlu menuliskan, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana engkau aku tempatkan. Kenapa perlu disuruh? Karena seringkali kita nggak cinta tempat di mana kita tinggal. Seringkali kita sulit untuk mengasihi, apalagi kalau keadaannya kita ditempatkan di daerah yang menurut kita nggak cocok dengan kita. Pasti lebih banyak mengeluhnya kan daripada bersyukurnya kan. Kita nggak suka ada di tempat ini, tapi kok kenapa kita diutus ke sini? Dan Tuhan mau kita belajar untuk mengasihi. Sehingga waktu kita berdoa untuk kota itu, kita berdoa untuk tempat itu bukan cuma menjadi pengisi list doa, tapi benar-benar kita lakukan karena kita mengasihi tempat itu. Saudara, untuk bisa berdoa buat sungguh-sungguh untuk Malaysia ini, saya mulai melayani di sini dari 2017 ya kalau nggak salah ya, betul ya 2017 ya, Nov ya, itu ya 2017. Awal-awal itu masih merasa ini benar atau enggak, tapi makin ke sini belajar untuk mengasihi, belajar untuk bisa memahami apa yang ada di sini, apa yang menjadi budaya di sini, belajar orang-orang di sini itu seperti apa, melihat kelemahan mereka, melihat peta rohani yang ada di sini. Saudara, kasih akan tempat di mana kita berada itu penting untuk kita bangun. Belajarlah untuk mengasihi, berdamai dengan diri sendiri. Saudara, kalau kita pernah ditaruh di tempat yang kita nggak suka, berarti bisa jadi Tuhan sedang menolong kita supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri, menerima keadaan dan mengasihi tempat itu. Tuhan ingin mengubahkan hati kita sebenarnya. Tuhan ingin membawa kita untuk lebih dewasa dalam menerima rencananya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa untuk hal itu bukan hanya menjadi sesuatu yang penuhin list doa. Karena kita mungkin pikir berdoa harus 1 jam kan, jadi kita pasang banyak-banyak list doa situ. ya. Tapi biarlah kita memahami hal ini, bahwa mengasihi itu lebih penting, menjadi dasar daripada setiap doa-doa kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa berdoa tanpa mengasihi, tapi kita tidak mungkin tidak berdoa untuk pribadi-pribadi yang kita kasihi. Saudara, yang bagian yang kedua kita lihat di sana ya, bahwa mengasihi sesama adalah pengampunan bagi setiap kita. Nah, ini yang penting. Mungkin kita akan lama bahas ini, tapi ini penting untuk kita renungkan. Ayat yang ke-8 bilang begini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, saya pernah sharing ini di salah satu komunitas kecil yang datang mungkin cuma 5 orang waktu itu. Tapi ketika semua keadaannya baik, sepertinya baik-baik aja, mereka happy, sepertinya nggak ada persoalan. Ketika saya sharing ini dan di ujung dari sharing itu, satu demi satu mulai saling mengungkapkan apa yang mereka rasakan terhadap yang lain. Ternyata banyak sekali yang mereka simpan di balik setiap senyuman, di balik setiap hahaha yang mereka lakukan. Ternyata ada banyak sekali yang tersimpan di dalam hati yang selama ini mereka tidak berani atau tidak mau keluarkan. Mereka pikir udahlah, yang penting kita tetap baik-baik aja. Saudara harus tahu bahwa kasih yang sesungguhnya itu berbicara tentang keterbukaan. Apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain mengenai apa yang kita rasakan terhadap mereka. Saudara, keterbukaan itu perlu untuk dilakukan, bukan untuk hanya dibicarakan. Kenapa Tuhan mau kita berdoa sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kita perlu. Seringkali waktu kita bikin dosa kan ada tuduhan sehingga kita merasa kayaknya saya gak berani untuk berdoa. Berapa banyak yang pernah merasakan itu? Waktu kita bikin salah, kita itu kecenderungan kita apa? Kita takut untuk datang sama Tuhan. Kecenderungan kita takut untuk berdoa, kita takut untuk menghampiri Allah. Karena kita pikir kita ini bersalah, kita ini berdosa. Dan akhirnya yang terjadi apa? Kita datang ibadah kayak orang pura-pura seakan-akan Tuhan gak tahu gitu ya. Kita nyanyi angkat tangan ya, kita firman Tuhan, wah amin gitu ya. Padahal yang tadi belum selesai nih sama Tuhan nih. Kita pikir udahlah. Sampai bertahun-tahun lamanya kita gak pernah bereskan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Kenapa Tuhan mau kita minta sesuatu padahal Tuhan sudah tahu apa yang kita mau? Itu berbicara tentang keterbukaan. Karena pengampunan itu
Sebenarnya bukan soal Tuhan mau mengampuni kita, yes dia ampuni. Tapi maka firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kamu mengaku dosamu, maka dia setia dan adil. Saudara, waktu kita mengampuni orang lain, itu refleksi dari apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuni setiap pelanggaran kita. Ada 2 ayat yang sangat powerful. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 bilang, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara, ada hal yang perlu kedewasaan untuk kita pahami. Dan mungkin kedengarannya sederhana, yaitu belajar untuk let go. Seringkali ini sulit untuk kita lakukan karena ada banyak hal yang kita pertimbangkan. Saya nggak tahu ya, saya harus share ini buat saudara. Saya adalah orang yang cukup banyak membuat kesalahan. Cukup banyak membuat kesalahan di usia yang masih muda ini, saudara. Ada banyak hal yang saya tidak pernah rencanakan untuk saya lakukan, yaitu kesalahan, bahasa langsungnya itu kebodohan yang seharusnya saya nggak perlu buat dalam diri saya sendiri. Dan kalau yang saya percaya begini ya, kalau kita tidak mampu untuk berdamai dengan diri sendiri, nggak usah ngomong berdamai dengan orang lain. Karena berdamai dengan diri sendiri itu kunci buat setiap kita. Kita bisa ngomong memaafkan orang lain, tapi kalau kita tidak berdamai dengan kesalahan kita, itu sebuah kemunafikan buat saya. Ketika ada kesalahan-kesalahan yang saya buat yang besar yang sampai hari ini udah nggak bisa saya hitung lagi, untuk berdamai dengan diri sendiri itu sepertinya sulit untuk menerima kenyataan bahwa saya gagal, untuk bukan soal kerugian sebenarnya, tapi soal kenapa saya gagal lagi di tempat yang sama? Kenapa hal itu terjadi lagi? Kenapa hal itu terjadi lagi? Sudah tahu sebenarnya seringkali Tuhan izinkan kita mengalami itu, mengalami kegagalan itu ada dalam rencana Tuhan untuk membuat kita belajar sesuatu yang kita sering sebut let go. Supaya kita bisa move on dari menerima, berdamai dengan diri sendiri dan tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi di belakang kita. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang ada di belakang kita. Firman Tuhan bilang dia itu fokus menyediakan masa depan kita. Dia tidak pernah peduli apa yang ada di belakang kita. Dia ajar kita supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan memang kita harus mengakui kita ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sehingga setiap kali kita berusaha untuk mampu dengan kemampuan sendiri, itulah yang membuat kita gagal dan gagal lagi. Saudara, ayat ini bilang begini, siapa yang menutupi pelanggaran mengejar kasih. Siapa pribadi yang menutupi pelanggaran? Bukan kita, Tuhan. Tuhan menutupi segala pelanggaran kita. Dalam kitab Mazmur, Daud berkata begini, berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Daud, kalau saudara pelajari biografinya, dia bikin dosa itu luar biasa, saudara. Daud itu dia gagal sesering dia berdiri. Jadi bayangin kalau kita satu hari berapa kali berdiri dari kursi atau dari tempat tidur, nah Daud bikin salah sebanyak itu. Daud melakukan kesalahan banyak sekali. Tapi kenapa Daud selalu dapat pengampunan? Dan Daud selalu kita lihat kalau kita baca tulisan-tulisannya, kok kayaknya dekat sekali dengan Tuhan ya. Karena Daud memahami ini. Kesalahan dia, ya itulah dia. Tapi yang memampukan dia berdiri, itulah Tuhan. Tidak menyandarkan kehidupan kepada kemampuannya sendiri, sehingga ketika kita ada dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita merefleksikan ini dalam hidup kita akan mudah untuk berkata ya sudah. Seringkali kata ya sudah itu kan nilainya buat kita kayaknya rendah gitu ya. Maksudnya kayak menggampangkan sesuatu. Ada kalanya memang kata itu menjadi buat orang yang tidak pernah mengalami berdamai dengan diri sendiri akan sulit untuk memahami ini. Tapi begini, waktu kita bisa menerima bahwa ya memang sudah lewat. Tapi ada the next step setelah itu, kita berusaha supaya itu tidak terjadi lagi. Tentunya dengan anugerah Allah menolong kita.
Dan salah satu refleksinya adalah ketika kita melihat orang lain melakukan itu buat kita, kita juga bisa mengampuni karena kita tahu kita juga sudah diampuni. Makanya Yesus bilang, Bapa di sorga mengampuni orang yang sudah mengampuni sesamanya. Ini penting buat kita pahami, saudara. Kita seringkali sulit sekali berdamai dengan diri sendiri. Coba renungkan ini. Kalau kita sulit berdamai dengan diri sendiri, bisa jadi kita tidak pernah mengerti betapa Tuhan sudah mengampuni kita. Seringkali kita sulit karena kita merasa kita ini belum diampuni. Kita belum memahami betul pengampunan yang Tuhan berikan buat kita. Kemampuan kita mengampuni adalah cerminan dari seberapa kita menyadari bahwa kita yang rusak namun tetap dikasihi Allah. Saya beberapa kali sharing dengan istri saya. Ada beberapa kali kami melihat satu sama lain kami diperlakukan sepertinya tidak adil, kurang baik. Orang sepertinya melakukan terbalik dari apa yang kami perbuat. Karena saya sudah lebih duluan belajar untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, saya lebih mudah untuk bisa bilang, ya sudah, kita kan juga dulu sama kayak orang itu. Seringkali yang bikin kita sulit untuk mengampuni apa? Karena kita menaruh acuan kebaikan atau kebenaran itu pada diri kita. Harus kita. Standarnya harus kayak kita. Orang itu harus bikin kita ya seperti kita melakukan kepada dia. Memang firman Tuhan bilang begitu. Sebagai pengajaran buat kita. Tapi yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari, apakah terjadi seperti itu dengan orang yang di luar Tuhan? Keseringan tidak, saudara. Dan kita perlu menyadari ini. Kemampuan kita untuk mengampuni orang lain itu cerminan dari pemahaman kita, dari pengertian kita bahwa kita sudah diampuni. Ketika kita diperlakukan tidak baik, tidak adil, kurang ajar, memang sebagai manusia pasti ada rasa gak enak, sakit hati pasti, bisa jadi. Tapi untuk kepahitan, no. Untuk menyimpan, tentu tidak. Kenapa? Karena kita paham, kita juga sama kayak mereka. Bahkan mungkin kita lebih buruk dari yang mereka lakukan. Hanya kita belum ketahuan aja. Atau kita sudah melewatinya. Dan Tuhan sedang mau proses kita supaya kita bisa lebih dewasa untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Saudara, ini yang Tuhan lakukan buat kita. Yang saya sampaikan buat saudara bukan kata-kata hikmat yang sepertinya indah sekali, bukan. Ini yang Tuhan lakukan buat kita. Dia mengampuni kita sebagai sesuatu yang mendorong kita supaya kita juga mau membagikan itu buat yang lain. Tuhan itu mau kita menjadi saluran kasih buat orang lain. Sehingga pengampunan itu bukan menjadi sesuatu yang buat kita itu bersyarat. Karena memang kita diampuni Tuhan tanpa ada syarat. Ketika kita datang dan minta ampun di hadapannya, Tuhan kasih kita kesempatan kok. Kapan Tuhan tidak kasih kita kesempatan? Kita selalu diberi kesempatan. Buktinya kita selalu bangun pagi sehat, bisa hidup nafas. Itu kesempatan dari Tuhan. Jadi biar ini kita pahami bersama-sama, seringkali yang membuat kita sulit untuk mengampuni atau mengasihi adalah karena kita punya kesombongan atau ego dalam hidup kita yang menjadikan diri kita sebagai acuan kebenaran atau kebaikan, bukan Tuhan. Kita selalu melihat saya ini lebih baik dari mereka, saya ini lebih melakukan banyak apa yang mereka lakukan pada saya nggak sebanding dengan apa yang saya lakukan buat mereka. Sekarang kalau kita balik dalam posisi kita, yang Tuhan lakukan buat kita jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan buat dia. Apa yang Tuhan berikan buat kita jauh lebih besar dari apa yang kita bisa berikan buat Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kita pun tidak akan mampu untuk membalas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara, Yesus mengajar kita untuk mengasihi dia dengan segenap hati. Saudara, dengan segenap hati mengasihi Tuhan itu bukan kata kiasan. Itu perintah dari Tuhan untuk kita mengasihi dia dengan segenap hati. Kalau saudara mengikuti pembacaan Alkitab tahunan, ketika kita selesai membaca kitab 1 Korintus atau 2 Korintus, ayat yang terakhir itu Paulus bilang begini, terkutuklah setiap orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara ikut pembacaan Alkitab ya, dengan tegas Paulus bilang, kamu harus mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu enggak ada urapan mengasihi Tuhan. Misalnya ada KKR kemudian pendetanya, ayo yang mau dapat
Roh mengasihi Tuhan, bangkit berdiri, maju ke depan. Wah, didoain jatuh semua. Pas bangkit berdiri jadi mengasihi Tuhan semua. Enggak ada, saudara. Enggak ada. Semua itu proses hari lepas hari. Kita belajar untuk mencintai apa yang Tuhan mau. Kita belajar untuk membangun satu kebiasaan, membangun apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang firman Tuhan ajarkan. Itu semua pekerjaan yang dilakukan hari lepas hari. Dan itu membuat kita memahami bahwa Tuhan itu sudah berbuat lebih banyak dan kita gak akan mampu balas apa yang Tuhan lakukan. Sehingga standar kita, acuan kita untuk kebenaran itu bukan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan buat saya. Saudara, semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita mengerti tentang firman Tuhan, harusnya kita semakin menyadari bahwa kita ini nothing kok sebenarnya. Kita ini lemah kok sebenarnya. Kita ini gak ada apa-apanya kok. Serohani-rohaninya kita ini juga banyak kurang ajarnya sebenarnya sama Tuhan. Seindah-indahnya kita bangun image di depan siapapun juga, sebenarnya kita ini di dalam diri kita ini ada sesuatu yang sebenarnya orang lain gak tahu dan Tuhan itu tahu. Ada hal-hal di pikiran dan perasaan kita yang kita gak bisa, yang orang lain gak bisa tahu. Gak mungkin mereka gak akan pernah tahu, bahkan pasangan kita pun gak tahu. Tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan tetap mengasihi kita. Ini adalah alasan yang paling utama kenapa kita harus mengampuni. Saudara, coba kita renungkan setiap hari. Sejauh mana kita menyadari bahwa kita ini sudah diampuni? Sejauh mana kita menyadari bahwa kita ini sudah dicintai oleh Tuhan? Kita hanya mampu untuk membagikan kepada orang lain apa yang sudah kita terima. Iya kan? Kita hanya mampu bagi kepada orang lain apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki. Saya nggak mungkin bilang Novelty, ayo Nov kita jalan-jalan ke Malaka, saya baru dapat Ferrari ini. Mana Ferrarinya? Nggak ada. Nggak ada. Ayo Nov kita nginep di Genting ya, saya udah ada dapat nih, lumayan ini ya. Kita bisa rame-ramein, kita ajak semua jemaat. Kan nggak mungkin. Saya nggak punya apa-apa untuk, saya nggak punya itu untuk saya bagikan. Tapi kalau kita punya, kita sudah merasakan, sudah mengalami, sudah terima kasih yang besar itu, kita pasti akan membagi ya buat yang lain. Sejauh mana kita memahami dan mengerti kita diampuni, sejauh itu sebenarnya kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Orang yang paling sulit buat saya untuk saya ampuni adalah almarhum papa saya. Sebagian udah dengar cerita ini. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya dengan koko saya yang nomor 2 beda 15 tahun. Banyak yang bilang kamu anak yang gak direncanakan lah, kamu itu kelepasan lah mamamu sama papamu sampai kamu jadi. Pokoknya segala macam udah keluar. Sampai saya tahu papa saya tidak mengakui kalau saya ini anaknya. Sebelum papa saya meninggal, waktu saya udah pindah ke Jakarta, papa saya di Palu waktu itu, papa saya sempat suruh saya untuk cek DNA, ya, untuk memastikan kalau saya anaknya dia. Itu mama saya nangisnya minta ampun karena merasa ya perasaan seorang ibu ya, merasa ya malu dikhianati dan lain sebagainya. Buat saya itu berat sekali untuk saya ampuni. Tapi ketika saya ngerti bahwa waduh, saya mungkin umur dan papa saya bedanya jauh sekali, tapi kelakuan saya nakalnya kan nggak kira-kira waktu itu ya. Tapi Tuhan mau pakai saya loh. Tuhan mau ubahkan saya. Tuhan mau kasih saya kesempatan. Kenapa saya nggak bisa ampunin papa saya? Walaupun ketika papa saya meninggal, saya ada di Singapura, saya nggak sempat lihat dia untuk terakhir kalinya. Ada satu momen ketika saya ikut HMC di Jakarta, Healing Movement Camp. Saya disuruh telepon papa saya. Saya telepon papa saya nggak bisa keluarin kata satu pun nggak bisa. Cuma bisa nangis doang. Karena saya merasa, aduh, saya ini udah salah banget. Saya udah pelayanan kemana-mana, saya udah pelayanan sampai ke luar negeri kemana-mana. Tapi sama papa saya sendiri saya nggak bisa bilang, aku sayang papa. Wah, itu mau keluar dari mulut itu kayaknya beratnya minta ampun. Sampai akhirnya kalimat itu bisa terucap. Sekalipun setelah itu, ya, papa saya meninggal dan saya nggak bisa lihat dia. Tapi saya pastikan buat diri saya sendiri bahwa saya mengasihi papa saya. Dan saya ngomong sama Tuhan, saya mengasihi papa saya. Saya bersyukur
Karena saya bisa ada dalam dunia juga melalui beliau. Ya. Saudara, ada orang-orang tertentu mungkin dalam hidup saudara yang kayaknya sulit banget untuk kita ampuni. Dan saya tahu orang yang paling dekat dengan kita, yang bikin kita kecewa dan sakit hati, itu adalah orang yang paling berpotensi untuk bikin kita kecewa dan merasakan pahit yang sangat dalam. Tapi renungkan ini, Kristus sudah menebus kita dari setiap pelanggaran kita. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya dikatakan, dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena pelanggaran kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu harusnya punya kita, tapi ditimpakan kepadanya. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik buat kita pagi hari ini sebelum kita kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus nanti. Yang terakhir saudara, poin yang ketiga. Dari ayat yang kita baca tadi, di sana kita belajar bahwa karunia Allah hanya dapat berfungsi jika kita melakukannya di dalam kasih. Saudara, kita melayani satu dengan yang lainnya, itu adalah ekspresi dari kasih kita. Makanya Petrus perlu, sebelum dia menulis ayat 10 ini, dia perlu mengawalinya dengan hendaklah kamu dengan sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena tanpa mengasihi, tanpa ada pengampunan, kamu gak mungkin bisa melakukan atau memanifestasikan karunia-karunia roh yang ada di dalam kehidupanmu. Saudara, ini perlu untuk kita pahami bersama-sama. Sorry. Ya. Tadi ayat yang ini bagian yang ketiga. Saudara, kita perlu untuk memahami bersama-sama bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak pernah berhenti mengasihi karena dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Allah itu adalah kasih, saudara. Dia itu bukan sumber kasih, bukan membawa kasih, bukan. Tapi Allah adalah kasih. God is love. Dia adalah kasih dan dia gak pernah berhenti menjadi kasih karena dia gak pernah berhenti menjadi Allah. Dia tetap Allah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya dia tetap Allah. Selama dia tetap menjadi Allah dan selama-lamanya dia adalah Allah, dia adalah kasih. Dan Tuhan mau supaya kita yang di dalam kita Roh Kudus tinggal, kita memanifestasikan kehadirannya dalam kehidupan kita melalui kasihnya dalam hidup kita dengan kita saling melayani. Jadi begini, kalau kita menyadari Roh Kudus tinggal di dalam kita, kalau kita paham betul bahwa dia ada di dalam kita, maka karunia-karunia roh yang ada dalam hidup kita, itu kita pakai untuk melayani dia. Untuk melayani dia di dalam komunitas kita, dengan sesama kita, yang ada di kiri kanan kita, yang ada di keluarga kita, saling melayani satu dengan yang lainnya. Itu dimulai dari saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dengan sungguh-sungguh. Saudara Petrus berkata, dengan yang terutama kasihilah dengan sungguh-sungguh, bukan dengan pura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau berbicara tentang mengasihi, yang paling aktual buat kita adalah soal hubungan, mengampuni. Saudara, ini perlu untuk kita sama-sama belajar, perlu termasuk saya yang berdiri di depan ini, kita perlu sama-sama untuk pelajari hal ini untuk kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena di dalam kasihlah karunia-karunia roh itu bekerja dengan sempurna. Saudara, ada orang mungkin di antara kita diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Tapi kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih, maka mujizat itu menjadi kesombongan buat kita. Ada di antara kita mungkin diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau kita tidak melakukannya di dalam kasih, itu akan menjadi kesombongan buat kita. Ada banyak sekali hamba Tuhan yang diberikan karunia-karunia yang luar biasa, melakukan mujizat, menyembuhkan dan lain sebagainya. Tapi karena mereka melakukannya tidak dengan kasih Kristus. Mereka melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, untuk kesombongan mereka. Apa yang terjadi? Karunianya enggak hilang, orangnya yang hilang dari peredaran, saudara. Karunia itu tetap ada mungkin, ya, cuma Tuhan yang tahu. Tapi orangnya hilang dari peredaran. Jadi biar ini menjadi perenungan buat kita, bahwa karunia roh itu ada dalam hidup saya dan saudara. Dan itu hanya berfungsi dengan baik kalau kita melakukannya di dalam kasih, di dalam kasihnya. Ada banyak orang bilang,
gereja kita di tempat ini, spirit keluarganya itu kuat sekali. Ya, kuat sekali. Nah, saya bersyukur, kenapa? Karena di dalam keluarga, harusnya keluarga itu menjadi tempat yang paling aman buat kita untuk saling terbuka. Iya kan? Keluarga itu tempat paling aman untuk kita saling terbuka, untuk kita saling menceritakan satu dengan yang lainnya, untuk kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita, dan kita memahami bahwa pelayanan yang terutama adalah pelayanan kasih karunia yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Dia telah melakukannya bagi kita sebagai teladan buat saya dan saudara. Saudara, kalau ada yang bertanya bagaimana saya harus mengasihi, bagaimana saya harus mulai melayani, jawabannya sederhana, pandanglah pada Kristus. Dia datang untuk melayani umatnya. Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani setiap kita. Saudara, ada banyak pilihan. Yesus bisa lahir di istana raja, Yesus bisa lahir di tempat-tempat yang spektakuler. Bahkan saudara, Yesus bisa datang ke dalam dunia seperti Iron Man. Dia bisa datang seperti Captain America. Saudara bisa sebutkan tokoh-tokoh movie yang paling keren, Yesus bisa datang lebih keren daripada itu. Tapi kenapa dia memilih untuk lahir di kandang yang hina, di tempat yang tidak cocok dengan predikat raja? Kenapa dia lahir di situ? Karena Tuhan mau kasih tahu buat kita bahwa dia datang sebagai raja yang memerintah dengan cara melayani. Yesus datang ke dalam dunia, dia memerintah dalam hidup kita dengan cara apa? Melayani, menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Firman Tuhan berkata kita bisa datang dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Kenapa? Karena ada pengantara, ada Yesus Kristus menjadi pengantara kita. Waktu dia datang ke dalam dunia, dia menunjukkan apa? Semua murid-muridnya termasuk Yudas yang akan mengkhianati dia. Dan dia tahu dengan pasti orangnya siapa. Apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kalau kita sulit untuk mengasihi, coba renungkan apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita sulit untuk mengampuni, renungkan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita sulit untuk melayani, renungkan apa yang Yesus sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Amin.